Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan saya Nadia Faviani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi dengan NIM 1862201026. Di video kali ini melanjutkan video saya yang sebelumnya, dan buat kalian yang belum menonton harus ditonton video sebelumnya untuk melanjutkan video yang terbaru ini, yaitu membahas mengenai uji asumsi klasik pada analisis regrensi data panel. Dan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai uji multikolonialitas dan uji heteroskedas. Dan untuk penjelasannya disimak ya video berikut ini. Happy watching. Penjelasan mengenai uji asumsi klasik pada analisis regrensi data panel, yaitu ada dua pengujian. Yang pertama ada multikolonialitas dan heteroskedas. Uji asumsi klasik itu adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regrensi yang menggunakan pendekatan OLS. Sebelumnya sudah saya beritahu bahwa OLS itu adalah ordinary least square dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil penelitiannya. Estimasi model regrensi dalam regrensi data panel, model regrensi berbasis OLS itu ordinary least square adalah yang termasuk OLS itu ada common effect model dan fixed effect model. Lalu dengan demikian perlu dilakukan adanya uji asumsi klasik apabila model regrensi itu tadi yang digunakan yaitu kedua tadi, yang pertama ada common effect model dan yang kedua itu ada yang kedua itu ada fixed effect model. Sebaiknya apabila model regrensinya lebih cocok ke random effect model, maka tidak perlu melakukan uji asumsi klasik. Karena random effect model itu dilakukan menggunakan pendekatan general least square atau biasa disebut GLS. Untuk uji panel ini yang diperlukan yaitu ada uji asumsi klasik hanya dua, yaitu multikolonialitas dan heteroskedas saja yang diperlukan. Saya ingin membahas uji tersebut pada uji asumsi klasik. Nah, teman-teman, jika penelitiannya kita modelnya lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik. Karena model random effect model ini merupakan metode estimasi yang digunakan pendekatan GLS atau tadi saya sudah jelaskan yaitu general least square. Jadi teknik GLS ini dipercaya mengatur dari waktu atau time series serta korelasi antara observasi atau cross section, sehingga tidak diperlukan lagi pengujian asumsi klasik. Kemudian teman-teman, mengapa uji multikolonialitas dan uji heteroskedas ini hanya dipertanyakan kedua uji tersebut? Yang diperlukan menggunakan uji asumsi klasik regrensi data panel. Karena uji multikolonialitas ini perlu dilakukan pada regrensi data panel karena menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang dititip jadi antara variabel bebas yang diteliti
apakah mempunyai hubungan atau saling mempengaruhi. Jadi, perlu dilakukan uji asumsi klasik pada pengujian. Dan uji multikolonialitas ini juga perlu teman-teman, mengapa uji heteroskedas juga diperlukan dalam pengujian uji asumsi klasik pada gradiensi data panel. Karena uji heteroskedas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regrensi data panel ini. Jadi perlunya dilakukan pengujian uji asumsi klasik pada regrensi data panel. Dan untuk video tutorialnya disimak ya. Happy watching! Oke teman-teman, saya akan memulai tutorial mengenai uji multikolonialitas dan uji heteroskedas. Dan pertama kita akan membuka program Evious-nya. Lalu bisa kalian klik quick. Selanjutnya bisa kalian klik grup statistik. Lalu bisa kalian pilih correlation. Dan di sini ada bacaan list of series group and or series expression. Kalian bisa isi variabel yang sebelumnya, yaitu ada ISR, lalu ada size, ada ROA, ada DAR, lalu ada NPF, dan ada suku. Ini variabelnya yang ada di Microsoft Excel-nya. Tabulasi data yang saya buat. Ada 6 variabel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita oke. Dan ini dia hasil dari uji multikolonialitas. Dan berdasarkan hasil dari output yang kita dapatkan di atas dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi uji multikolonialitas dalam model regrensinya. Ya, dapat kita lihat ya di sini tidak ada yang lebih dari 0,8. Selanjutnya, selanjutnya kita akan menjalankan tutorial mengenai uji heteroskedas. Pertama, sebelumnya kalian sudah menyimpan data dari uji yang sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum menonton video saya, segera menonton untuk tutorialnya agar kalian tahu. Dan ini saya beri nama EQ01. Kalian klik, lalu kalian bisa pilih view. Di sini ada bacaan view. Selanjutnya bisa kalian pilih residual diagonals. Dan kalian bisa pilih cross section dependent test. Dan ini dia hasilnya. Ada residual cross section dependent test, lalu ada null hipotesisnya itu non cross section dependent correlation in residual. Equation-nya itu EQ01. Prodi include-nya itu 5, cross section include 9, total panel observasinya itu ada 45. Note-nya itu note 0 cross section means the text in data. Cross section mean were removed during computation of correlation. Dan ini ada tesnya itu ya, ada Bruce Peck LM,
besaran scaled ML, LM, dan besaran CD. Dan statistiknya bisa dilihat ada 47,43230, lalu ada 1,347309, lalu ada 1,539867, dan ada D titik F titik 36, probabilitasnya 0,0963, 0,1779, dan 0,1236. Dari hasil inputan di atas ini dapat kita lihat nilai probabilitas di Bruce Pangan LM-nya itu sebesar 0,0963. Jadi bisa dikatakan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasnya dalam model regrensi tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini video pembahasan mengenai dua uji, yaitu uji multikolonialitas dan heteroskedas. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.